Bagi anak berjumpa lagi dalam pembelajaran bertema, yaitu temanya peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema kita adalah hewan dan tumbuhan di sekitar rumah, lingkungan rumahku. Nah, jadi nak, hari ini tujuan pembelajaranmu adalah kamu dapat memahami berbagai tumbuh-tumbuhan atau sumber daya alam tumbuhan yang tumbuh di sekitarmu dan apa pengaruh tumbuhnya di sekitar kita. Kemudian dapat memahami manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tentu anak-anak pernah lihat dan pasti setiap hari melihat sekitar kita dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut, ya, tumbuh mengalami 3 faktor, ya. Jadi ada pun faktor pertumbuhan tanaman tersebut adalah satu iklim, yaitu suhu udara di sekitar dalam waktu yang jangka lama. Yang kedua adalah letak ketinggian tempatnya. Yang ketiga adalah kesuburan tanah. Jadi 3 hal tersebut adalah faktor tumbuh yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, anak-anak, ada 3 wilayah seperti di Indonesia. Yang pertama adalah daerah pantai. Daerah pantai itu adalah daerah yang dekat dengan permukaan air, ya, daerah pantai, ya, atau daerah tepi pantai. Nah, biasanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana adalah pohon kelapa, bakau, dan rumput laut. Nah, yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah itu adalah dataran yang ketinggiannya adalah 500 meter di atas permukaan air. Nah, biasanya yang tanaman yang tumbuh di sana itu adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija, tanaman-tanaman sayuran, ya. Kemudian yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daerah yang ketinggiannya adalah 600 meter ke atas atau di atas dari 600 meter. Nah, biasanya tumbuhan yang sering kita lihat atau tumbuh di sana itu adalah tumbuh-tumbuhan yang tua, ya, pohon yang tua-tua. Seperti apa saja? Kopi, kina, buah-buahan, kemudian kebun teh, ya, dan sayur-sayuran yang lain, ya. Itu merupakan daerah-daerah tinggi. Nah, biasanya daerah ketinggian ini atau dataran tinggi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat rekreasi karena udaranya sejuk dan dingin. Biasanya oleh pedaki ya, pedaki gunung. Nah, nanti kamu akan selesaikan halaman 18. Tentukan nama tanaman yang ada dalam gambar dan tempat tumbuhnya di mana. Ya, contohnya nomor 5 itu pohon bakau, tempat tumbuhnya di pantai. Oke, kemudian daerah kita juga, ya, tadi tanaman-tanaman itu yang dipengaruhi oleh 3 faktor pertumbuhan tadi, semuanya dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Contohnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa itu mulai dari daun sampai akarnya itu dapat dimanfaatkan. Contoh dari daun itu dapat dijadikan menjadi bungkus ketupat, sedangkan dari batok kelapanya itu dapat dijadikan sendok dari batok kelapa ataupun mangkok dari pohon kelapa, batok kelapa, atau juga dijadikan menjadi asbak. Nah, kemudian daging dari kelapanya itu biasanya dimanfaatkan oleh manusia itu sebagai bahan pembuat santan. Kemudian serabut kelapanya itu dapat dimanfaatkan untuk membuat keset kaki, atau daun-daunnya itu juga dapat dijalin atau dijalin menjadi tikar ataupun dinding rumah, ya. Nah, jadi banyak pemanfaatannya. Atau juga tulang daunnya itu dapat dimanfaatkan untuk apa? Sapu lidi, ya, masih banyak lainnya. Jadi sekitar kita ini banyak pohon-pohonan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui
yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita untuk membantu kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan cara melakukan kewajiban kita, yaitu melestarikan dan membudidayakan sumber daya alam, terlebih sumber daya alam tumbuhan di sekitar kita. Terima kasih. Kerjakan halaman 18 sampai dengan 21 ya, dari penjelasan mengharapkan kamu sudah bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.